dia akan melewati masa-masanya. Mungkin dari bayi terus berangkang terus rantangan, terus mbuh terus langsung iso mlaku, teko timik-timik dadi lancar odo banter, mulai terus blayu, terus gede maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Jadi kembali lagi seperti sering kita singgung, memang yang sering kita kaji tetap masalah tentang hidup dan kehidupan. Jadi gambaran urip iku ngene rek. Gambaran urip iku kaya dene ketika kita lahir ke dunia. Jadi banyak sekali yang menyebutkan atau mengatakan ngomong lek bayi lahir iku sik bening, sik suci, sik fitrah. Kan jadi bisa digambarkan ini kayak dene air yang mengalir gitu ya. Jadi kalau sifat air itu memang dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, berarti ada hulu dan ada hilir. Itu gambaran kehidupan. Jadi ketika di hulu, ketika air itu muncul dari awal dalam artian sumber pertama ya maksudnya. Itu masih bening kan? Dia masih bening tanpa terkontaminasi, jadi tidak tercampur oleh unsur-unsur atau mineral-mineral yang lain, mungkin seperti itu ya. Jadi kehidupan ya bodoh ya. Jadi ketika lahir ceprot, segala sesuatu itu pasti sunatullah. Segala sesuatu berproses secara syariat Allah itu sendiri. Jadi bayi lahir, pas lahir pelayan yang ngeden ya. Itu tidak mungkin. Pas lahir langsung pelayan, waduh lagi, payah gitu. Bisa kayak lagu suku-suku Batok kan. Ya lek obat terus ngono kae. Aku lihat lagu dengan filosofinya lain. Nah, seiring perjalanan waktu, pasti dari bayi itu berangkat untuk step-stepnya. Dia akan melewati masa-masanya. Mungkin dari bayi terus berangkang terus rantangan, terus mbuh terus langsung iso mlaku, teko timik-timik dadi lancar odo banter, mulai terus blayu, terus gede maneh, terus akhirnya menginjak akil balik. Ketika akil balik itu otomatis kan sudah mulai mengenal sesuatu, banyak yang sudah dikenal. Jadi gitu ya, banyak sudah dikenal. Treatmentnya mungkin seperti itu. Jadi cara anu ini malah kenal abang hijau lampu disco, istilah sudah mulai birahinya atau maju sudah keluar. Wis ngerti lek lanang ngerti arek wedok ayu, lek sing arek wedok sing ngerti arek lanang, dan itu juga membawa tanda-tanda yang lain bahwa dia menunjukkan akil balik. Nah, itu salah satu daripada syariat Allah itu sendiri. Nah, lek digambarno koyok banyu itu ketika muncul dari hulu, banyu milih akhirnya nyeblok nang kali ya, nyeblok nang kali, dilala kali mau loh, ya lihat perkampungan loh. Dalam perkampungan kono dilala yo, si kalimu dimanfaatkan ke umba-umba, terus mari kono ada aktivitas yang lain selain kegunaan secara pada umumnya untuk kebutuhan, mungkin bisa juga untuk BAB dan seterusnya. Belum ketika dia mengalir sudah membawa banyak
sejenis sampah misalkan kan gitu ya, koyo laraan, mungkin gumpalan-gumpalan tanah, sehingga sudah warna air itu sendiri sudah tidak semurni ketika di hulu. Seperti itu. Walaupun toh nanti mungkin dari perjalanan sungai itu sampai menuju ke muara, artinya kembali pada samudra. Jadi itu iso sebagai perenungan-perenungan bahwa kehidupan setiap anak Adam atau anak manusia dia suka seperti itu. Jadi dekono itu bang, wes gampangan ini lah. Lek bapak biyen kan gambar ngene, sumber akal ku nang kene, sumber budi ku nang kene, sumber akeh. Sumber urip iku nang kene, sumber nafsu iku nang delaman, misale ngono iku. Delaman sikil. Tegese ngene. Ketika manusia itu masih menginjak bumi, berarti mesti sik doyan mangan, doyan ngombe, doyan tuku dan seterusnya. Nah, dek ngono iki mau. Ya wis otomatis ya salah pantes lah. Jadi ketika manusia itu merasa suci, dari merasa suci itu terus pada akhirnya berlanjut kepada menjudge orang lain. Ya seperti itu. Terus menganggap dirinya itu ahli surga. Terus orang lain itu dinilainya sebagai ahli neraka karena dirinya sudah merasa suci. Padahal sopo ae lah, kecuali kanjeng Nabi menawi wis. Lah tak pikir ngono ae. Lek sik dlamane ngidek bumi berarti iku sik doyan mangan, doyan ngombe, sik duwe karep dan sapiturute walaupun toh dia sudah berjuang. Nah, makanya butuhnya perjuangan nanti untuk mengenal diri, untuk bagaimana kita mengembalikan ke fitrah lagi sesuai dengan air tadi gambarannya ya. Oleh itu gambaran dari hulu yang bening tadi. Walaupun toh setelah perjalanannya itu sebenarnya nanti banyak hal yang dikono katut, sekarang mengkontaminasi dari mungkin warna dari air itu sendiri atau kemurnian dari air itu sendiri, begitu. Tapi sebenarnya kalau manusia itu ketika nanti berpulang kepada yang maha suci, ya dalam konteks perjalanan ini sebenarnya harus mengusung kesadarannya untuk memfitrahkan dirinya kembali sampai pada muladanya. Betul. Itu gambarannya mulai gimana? Iya. Jadi koyo dene iku mangga. Jadi karena sumber nafsu itu nang sikil dilamaan. Selama menungso iku sik dilamak bumi, kuwi jane ora pantes. Rumangsa suci, rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter. Pada akhirnya punya akses atau potensi untuk menjas orang lain. Nek kula riyen diwejang roe bapak nu ngeten, Gus. Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa niku tegesipun pripun? Nah, kuwi sing bener jane. Makane sakjane wong aku dhewe iki sakjane yo lahir nang Jawa, sampean yo lahir nang Jawa. Artinya gini ya. Ketika kita dilahirkan di Jawa itu bukan karena permintaan kita terus kita request aku nang Jawa ya ora. Terus marek ngono ketika mereka yang lahir mungkin di negara yang lain atau Cina atau yang lain atau Arab sekalipun. Terus marek ngono Jawa rumangsa paling bener dhewe, paling pinter dhewe, ngene yo ora ngono. Apa meneh Arab misalkan paling ngene dhewe juga enggak. Nah, makanya lah itu kan padahal kan dek muatan bahasa-bahasa itu yang diusung dari sesepuh-sesepuh Jawa. Dan muatan arti filosofi yang sangat tinggi sekali yang termuat di dalamnya. Jadi ya wis rumangsa bisa iki padahal ngene.
sakjane iki awake dhewe ngene wis. Lahir yo ora request, yo moro-moro wis dionokne karo pangeran. Cuma lantaran wong tua loro awake dhewe. Kuwi kan ya rumangsa jaluk juga. Nggih. Terus ambekan contone. Apa ya awake dhewe iki melok mompo paru-paru ya ora. Nggih. Terus mari ngono detak jantung ya wis mompo-mompo dhewe. Awake dhewe ngendhek lho ya ora iso. Artinya dari sana sebenarnya kita itu sudah tidak punya kemampuan apapun. Karena sebenarnya dalam kehidupan itu tidak ada campur tangan sedikit pun hidup kita itu dari diri kita sendiri. Aku iso ngomong ngene iki lho. Wis contone ngono ya wis. Apa ya mergo terus aku iso ngomong ngono kan yo ora. Ya mergo aku wong Jawa, memang karo pangeran dilala disangoni durung menang Jawa dadi Khalifatul Jawa, dikai bahasa Jawa, wis wenange pangeran kuasane pangeran ya. Tapi kan gak teko aku. Aku kan gak iso apa-apa. Lho ambekan ngene iki lho, tak endek misale ora iso, gak kuat. Ambekan paru-paru ku mlaku dengan sendirinya, jantung memompa dengan sendirinya, rambut modot-modot dhewe ra tau melok ngurusi modot. Kan ngono. Luwe teko-teko dhewe. Ya ta? Lek perkara apa kabeh wis dicukupi karo pangeran dicepaki, lek kowe luwe iki sajane ning jaba kono nek sing perkara iso marekno sing luwemu kan tok. Tapi kan sebenarnya semua kan dari siapa? Dari mana? Terus punya apa? Ketika kamu merasa bisa, apakah pantas? Wong sakjane awakmu kira iso apa-apa. Tur ya awakmu duduk sapa-sapa. Kan ngono sakjane. Lho, sampai di kono kuwi lho rek. Mbah-mbahe dhewe. Makane Jawa Jawa artinya benih. Ya salah satunya seperti itu. Kembenehan itu sudah masuk ranah akhlak tingkat tinggi. Karena itu banyak orang-orang yang memiliki kesadaran tingkat tinggi yang tahu arah dari statement itu. Ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsa lek awakmu iki sak temene dhaif, sak temene fakir, tegese fana iku awakmu gak ana apa-apane, ra duwe apa-apa. Ngono. Dunya kowe lair cepet bareng karo dunya kowe golek nang dunya sugih wong sak dunya iki tetep entuke teko perkara dunya. Ya dhek ora rumangsa melok gawe dunya, dhek ora rumangsa melok gawe awake dhewe, ora rumangsa tau melok gawe ambekan, gawe detak jantung ya ora tau. Makanya kan ra mantes iki, Mang ya. Iya. Nah, wis iku kena digambaran. Makanya Sita maksud kok iline banyu ya ngono. Lah, ketika lek wong wis kesadaran kayak sampean mau luar biasa. Makanya lek jere Jalaluddin Rumi itu dalam dialektika fragmen dialektikanya itu jadi yang mengenang. Mari ngono. Ya Tuhanku, Jalaluddin Rumi seorang tokoh sufi besar itu. Jangan matikan aku ketika belum mengenalmu. Dijawab oleh Tuhan. Sesiapa yang mengenal aku tak pernah mati. Nah, artinya ketika orang sadar seperti itu, dia hidup. Kesadarannya yang hidup. Ketika nggak tahu itu berarti dia mati secara maknawi. Yang sering-sering kita singgung di awal-awal dulu kan seperti itu. Jadi dia bisa bilang orang-orang yang tidak paham tentang masalah itu, tidak mengenal hidupnya, bahwa hidupnya itu apa. Gak moro-moro kowe kudu ana. Dicepaki kabeh, dicukupi. Kabeh wis kecukupan. Apa sing kok butuhno ono kabeh. Sing kok pingini lho ono kabeh. Ning kadang kalane apa yang kamu inginkan enggak keturutan. Wah, itu perkara lain. Tapi padahal ono wis dicepaki kabeh. Apa sing gak dicepaki karo pangeran? Karena
semua itu sebenarnya dari Allah itu sendiri. Tuh, wah masuk. Pertanyaannya bagus dan sangat luar biasa. Itu ya ngono lah, arek normal iki saiki kudune ngono. Tapi banyak-banyak tafakur, kritisinya bagus, pola pikirnya juga bagus. Kudu ngono ya, kudu ngono. Karena tujuan hidup itu tidak sebatas kamu terus mari ngono. Ketika dilahirkan di dunia atau diadakan ngono kur golek itu nyoto, yo salah. Karena tujuan hidup itu gak duduk dunia. Mari ngono, tujuan hidup itu bukan untuk makan, tujuan hidup bukan untuk ini, bukan untuk itu. Tujuan hidup itu betul-betul untuk mengabdi, menembah dan kembali kepada yang mengadakan kita itu sendiri kan. Jadi kayak dari banyak mau gambarannya awake iki kayak pertanyaan sampean. Makanya kalau wis iso kesadaran itu ibaratnya samudra. Kesadaran itu diidiomkan atau digambarkan, itu dimutasyabihatkan. Itu kayak dene samudra. Segur. Jadi dikatakan samudra minangkalbu, jadi samudra yang ada di dalam dirimu atau di dalam hatimu. Jadi karena hatimu itu sebenarnya suci, bersih. Kalau kamu kesadaran sudah ke sana sehingga kotoran-kotoran itu bisa minggir dewi, mulai iso. Dengan banyak bertawakur itu semakin tahu. Oh ternyata manusia itu letaknya salah dan lupa. Al-insan mahal kotor, manusia itu memang benar seperti itu. Rumongso bisa, jelas salah kan? Liru. Tapi ya kok enak pitakonan mana itu. Nah, ini uang dari hulu ke hilir, dari hulu itu kan tasik bening. Nah sedangkan sebelum sampai hilir ini pun terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tegasnya dosa-dosa ini kadang apa saged memurnikan diri kembali kok sih. Nah, yang penting itu gini. Yang penting kan istilah kualitas diri seseorang itu ada di dalam hatinya. Yaitu niatan. Jadi kalau niatannya dia misalkan merasa dirinya penuh dengan dosa, ketika dia bertobat, makanya kan taubatan nasuha apa macam. Jadi bersungguh-sungguh untuk itu. Kalau masalah kok diterima apa ora, kok jadi pangeran. Tapi kita kan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, seperti itu. Oh baiklah. Terus biarpun kita itu sang pendosa, tapi kita tetap harus kembali kepada taubatan nasuha itu tadi. Iya, seperti itu baru. Dan kita kan istilahnya apa ya? Ya tetap belajar berusaha kan. Jadi podo wae. Balik meneh aku mau cerita mau. Wis ta, masih kok serbani kok klambene koyo apa lah wis. Wis ngono wis lah. Lek sikilmu ndelamak bumi, wis ta. Podo wae. Artinya masih punya potensi sak bener-bener wong iki sik salah. Sak salah-salah wong iku sik iso nemokno bener. Tegese ketika mau bertobat kembali dia masih bisa menata kehidupan. Jadi segala sesuatu yang sudah terjalani gitu ya. Ketika ditaubatan itu kan otomatis yang belum kamu jalani itu ibarat kertas itu kan di rumah tulisan sih. Berarti kamu bisa untuk gitu. Jadi salah-salah wong ini masih punya potensi untuk membenarkan dirinya atau merubah dirinya menuju ke yang benar. Kau nggak wong sih bener mutlak kecuali Kanjeng Nabi wis kau norek. Hanya Allah dan Allah sendirilah yang mutlak. Terus kesimpulannya selalu berbenah diri. Ya, jadi karena hidup itu bukan kompetisi ya. Kita nggak perlu berlomba-lomba untuk lebih baik dari orang lain. Karena cukup bagaimana kita menata diri untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu aja. Itulah gitu. Jadi pada orang itu donga itu nggak cukup kurang di lesan,
Ya padha ae ngono. Apa segala sesuatu itu butuh tindakan nyata, dalam artian itu ada perbuatan-perbuatan seperti itu. Berarti doa yang sempurna itu bukan hanya menengadahkan tangan, tapi juga berusaha menjalani. Nah, jadi kesempurnaan itu mau kan yo jangkepe kan ngono iku kan. Jadi gak sebatas di lisan saja. Di kolbu juga ihsan. Jadi ada tindakan-tindakan seperti itu. Udah berbicara masalah itu loh ya. Makanya gimana kan. Jadi karena kita itu dulu ibaratnya dari hulu itu ibaratnya kayak bayi, roh suci kita, sehingga ketika diantarkan ke dunia, dunia ini adalah kerak dari cahaya, atau bisa dibilang ino-inon perkara kang ino. Ketika kita menggelontor seperti ini pasti membawa kerak-kerak cahaya. Betul. Gitu kan. Sehingga kerak cahaya itu ibaratnya lengo mau lek blundu kudu tetep dadi blundu, murine nang mau kudu balik nang murine nang lengo. Ya, ya semoga ya. Moga-moga ini sudah bisa menjadi bekal perenungan kita masing-masing. Dan bisa memberikan kontribusi sedikit pengetahuan untuk kita bersama. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.